keahlian mikroteknik hewan. Hari ini kita akan mendengarkan bersama presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk pertemuan hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sebelum kita mulai sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tim presentasi, saya bacakan dulu tata alurnya. Jadi dimohon teman-teman semua, masing-masing tim itu nanti dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 melakukan presentasinya dengan batas maksimal waktu presentasi sebanyak 15 menit. Setelah itu, kemudian kita lanjutkan sesi diskusi tanya-jawab yang nantinya teman-teman siapapun boleh bertanya, tetapi kalau misalnya memang tidak ada yang bertanya, diwajibkan untuk kelompok setelahnya, atau kalau kelompok 1 presentasi berarti kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Seperti itu, kemudian dilanjutkan nanti kelompok 2 presentasi, kelompok 3 bertanya, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata alurnya. Karena kelompok 1 tadi sudah siap, saya persilakan untuk kelompok 1 mempersiapkan materi presentasinya. Bisa di-share screen terlebih dahulu materinya, teman-teman semua. Saya cek. Nah, di bagian presentasikan nanti silahkan dipresentasikan seluruh layar gitu ya. Biar nanti bisa di slideshow. Coba di slideshow terlebih dahulu, Liana. Oke, terlihat, nampak. Karena sudah terlihat materi presentasinya kepada kelompok 1, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin untuk menyampaikan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai struktur histologis insang dan kadar hemoglobin ikan asang di Danau Singkarak dan Maninjau, Sumatera Barat. Di sini beranggotakan saya, Liana Fairuzana Mahdiana, kemudian rekan saya Nareswari, Dwi Cahya Pertiwi, Dwi Ranti Aulia, dan Fatika Nurkhairunnisa. Latar belakang dari penelitian ini, ikan asang termasuk salah satu spesies Cyprinidae yang sensitif terhadap perubahan-perubahan kondisi lingkungan. Sensitivitas ikan ini terkait dengan terkait dengan kebutuhan fisiologis dasarnya yang tinggi terhadap suplai oksigen yang langsung diserap melalui insang dan diedarkan melalui hemoglobin dalam darah. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa perubahan-perubahan kondisi lingkungan perairan baik sungai maupun danau memiliki hubungan yang erat dengan kondisi struktur fungsi insang dan hemoglobin dalam darah ikan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis struktur histologi insang dan kadar hemoglobin ikan asang yang hidup di Danau Singkarak dan Maninjau, serta mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan signifikan struktur histologis insang dan kadar hemoglobin ikan asang antara kedua danau tersebut. Adapun metodologi dari penelitian ini adalah sampel dikoleksi langsung dari lapangan menggunakan metode purposive sampling. Kemudian observasi terhadap kondisi histologi insang dilakukan secara mikroskopis dengan mengamati preparat jaringan insang. Selanjutnya, preparat histologi insang dibuat dengan metode parafin dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Pengukuran kadar hemoglobin ikan asang menggunakan metode Sahli. Hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Nares. Silakan, Nares. Untuk hasil dan pembahasan, pada gambar yang pertama ini, ada histologi insang dari ikan OHSLT di Danau Singkarak, menunjukkan bahwa terdapat kerusakan pada insang tersebut. Pada angka pertama yang ditunjuk oleh panah, ikan tersebut mengalami edema pada bagian insang atau pembekakan.
Untuk yang kedua, ikan tersebut mengalami hiperplasia atau penebalan. Kemudian ada epitel yang terlepas dari jaringannya, yaitu pada nomor 3. Kemudian ada fusi atau peleburan pada nomor 4. Kemudian ada hilangnya struktur dari lamela yang ditunjukkan dengan nomor 5. Kemudian pada nomor 6, terdapat jaringan yang berubah menjadi jaringan seperti pemukul bisbol atau disebut dengan clubbing. Untuk yang histologi ikan dari Danau Maninjau, dari histologi tersebut kita melihat ada nomor 1 itu terjadi edema, kemudian juga terjadi hiperplasmia, kemudian juga ada epitel yang terlepas, ada hilangnya struktur lamela sekunder, ada sel clubbing, dan juga terdapat penebalan tulang rawan elastis yang ditunjukkan dengan nomor 7. Nah, kita masuk ke kerusakan atas. Kita masuk ke kerusakan yang lebih jelas gambarnya dari ikan tersebut. Kita dapat melihat edema, yaitu ada pembengkakan yang menjadikan sel itu lebih besar. Kemudian yang B yaitu epitel terlepas dari jaringannya, kita bisa melihat epitel sudah tidak berada di tempat yang semestinya. Kemudian yang C ada pembengkakan, yang D ada fusi atau peleburan sel. Kemudian ada hilangnya struktur lamela sekunder di gambar E. Kemudian setelah dilakukan perhitungan kadar hemoglobin pada beberapa lokasi di Danau Singkarak dan Maninjau, didapatkan hasil rata bahwa rata-rata kadar hemoglobin di Danau Singkarak sebesar 3,28%, kemudian di Danau Maninjau 3,05%. Kemudian kesimpulan dari penelitian tersebut, yang pertama, kerusakan histologi insang yang dialami oleh ikan asang di Danau Singkarak dan Maninjau termasuk kerusakan kategori tinggi yang meliputi edema, epitel lepas dari jaringan bawahnya, hiperplasmia, fusi lamea sekunder, hilangnya struktur lamea sekunder, clubbing, dan juga penebalan tulang rawan elastis. Kemudian rata-rata kadar hemoglobin ikan asang Danau Singkarak sebesar 3,28% dan di Danau Maninjau adalah 3,09%. Kemudian yang ketiga, tidak ada perbedaan signifikan kerusakan insang dan kadar hemoglobin di antara Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat pertanyaan, bisa disampaikan. Baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 1. Ini menarik ya, jadi penelitian struktur histologi insang, di mana salah satu ikannya ya, ikan ansang ini dilihat struktur histologinya dibedakan antara 2 danau gitu ya, 2 danau yang berbeda di daerah Sumatera Barat, kemudian dibandingkan, selain itu juga membandingkan dari kadar hemoglobin menggunakan metode Sahli. Nah, metode Sahli ini kan juga teman-teman sudah praktikumkan ya di fisiologi hewan eksperimental. Baik, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya 3 pertanyaan, saya persilahkan ke kelompok 1. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya persilahkan kelompok 2 untuk bertanya dan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Oh iya, ini ada Prasasti nih, silahkan Prasasti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasasti Ananda Putri dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 1 atas hasil dari presentasinya. Bagaimana hasil dari kesimpulan itu dapat dinyatakan kerusakannya tinggi? Standarnya itu apa? Lalu mungkin bisa disampaikan batas normal HB yang normal itu apa dan bagaimana
struktur dari jaringan insangnya sendiri itu ketika normal itu seperti apa? Bahwa kan tadi dijelaskannya ketika sudah rusak saja ya. Terima kasih. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari Prasasti. Perlu diulang, kelompok 1? Halo? Halo, kelompok 1. Halo. Struktur histologi insang yang normal dari referensi yang teman-teman sudah baca itu seperti apa? Bisa dijelaskan dulu? Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, Pak. Menurut kami, tadi pertanyaannya itu bagaimana struktur insang yang normal. Untuk struktur insang yang normal itu tidak adanya pembengkakan dan penebalan, kemudian tidak adanya tidak meleburnya sel dan sel tersebut tidak terlepas begitu. Jadi strukturnya itu tetap utuh berada di tempatnya masing-masing begitu. Kemudian tadi pertanyaan yang lain apa ya? Saya lupa ya. Untuk pertanyaan yang lain itu dari yang karakteristik yang normal tadi kan di terakhir kali di kesimpulan itu dinyatakan bahwa kerusakannya ini kan tingkatnya tinggi. Nah, itu bagaimana menyatakan standarnya itu apa? Misalkan tadi kan ada selnya yang mengalami edema. Apakah maksudnya hanya 1, 2, 3 saja yang rusak itu bisa disebut tingkat tinggi atau hanya 2 saja sudah bisa disebut tingkat tinggi kerusakannya begitu? Oke, baik. Jadi dari parameter-parameter yang sudah diamati tadi berdasarkan jurnal atau paper dari jurnal tersebut, nah kelompok 1 silakan bisa menjelaskan mengapa peneliti tersebut mengindikasi bahwa ini ternyata kerusakannya cukup tinggi dari presentasi teman-teman semua. Nah, indikator dari kerusakan yang tinggi atau parah ini seperti apa? Bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Kerusakan tinggi ini kerusakan ini termasuk tingkat kerusakan yang parah karena memiliki pola pembagian tingkat kerusakan histologi insang, yang mana seperti pada lapisan epitel insang ini mengalami kerusakan yang terganggunya fungsi insang sebagai pengatur osmose dan kesulitan bernafas sehingga dapat dikatakan kerusakan yang tertinggi. Kemudian yang kedua, edemanya itu
edema, fusi lamela, dan hiperplasia pada insang disebabkan oleh panas dan polusi yang menyebabkan berubahnya struktur sel klorid. Kemudian diikuti oleh lepasnya epitel dari lamela sekunder yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi epitel sebagai penangkap gas terlarut. Selanjutnya hiperplasia. Hiperplasia ini mengakibatkan fungsi lamela yang dapat mengakibatkan penebalan jaringan epitel di ujung filamen yang memperlihatkan seperti bentuk yang sudah dibilang tadi seperti clubbing atau bola bisbol. Kemudian hiperplasia ini dapat terjadi akibat berbagai polutan kimia dan logam berat terutama pada kadmium, kuprum, dan zinc. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kerusakan pada insang ini tinggi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, begitu Pak, kurang lebih prasasti. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa? Iya Pak. Ya, Bapak. Oke. Tadi sudah dijelaskan sama Liana ya prasasti ya mengenai jenis-jenis kerusakan histologi. Cuma nanti mungkin maksudnya dari prasasti ini adalah kalau kita mengindikasikan rusak itu berapa persen misalnya kayak gitu. Di jurnal disebutkan nggak ya Liana? Kira-kira kerusakan dari pengamatan histologinya berapa persen gitu berdasarkan hitungan, atau misalnya perbandingan kadar hemoglobinnya itu normalnya berapa, kemudian kadar hemoglobin di ikannya berapa kayak gitu dijabarin nggak di jurnal tersebut? Oh baik Pak, di sini dijabarkan tingkat kerusakannya Pak. Jadi untuk tingkat pertama dapat dinyatakan kerusakan pada insang yang berhubungan dengan toksisitas, yaitu tingkat pertama terjadinya edema pada lamela dan terlepasnya sel-sel epitelium dari jaringan di bawahnya. Kemudian tingkat yang kedua terjadi hiperplasia pada basal proksimal lamela sekunder. Tingkat ketiga hiperplasia menyebabkan bersatunya dua lamela sekunder. Tingkat 4 hampir seluruh lamela sekunder mengalami hiperplasia. Dan tingkat yang terakhir hilangnya struktur lamela sekunder dan rusaknya filamen. Nah, setelah jika pada saat pengamatan ternyata menemukan semuanya sampai ke tingkat keempat, berarti indikasinya berarti kan kerusakannya tinggi gitu ya? Iya Pak. Nah itu kesimpulannya maksudnya. Gitu. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kerusakan insangnya itu termasuk ke dalam tingkat kelima, yang mana bahwa kerusakan seperti ini hilangnya struktur lamela sekunder dan rusaknya filamen termasuk kerusakan kelima, begitu. Oke. Gitu ya, prasasti mungkin ada yang belum dijawab? Sudah, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Liana dan Pak Haris. Ya, oke. Gak apa-apa. Di sini tempat kita belajar bersama gitu ya. Jadi dari telaah jurnal ini kita tahu, oh parameter-parameter dari kerusakan insang itu apa aja sih? Ternyata banyak gitu ya. Dari peneliti ini mengindikasikan bahwa oh ternyata dari faktor-faktor lingkungan yang ada di danau sana, entah itu toksik atau faktor-faktor yang lain, itu ternyata dapat mengubah struktur histologi dari insang. Nah ini menarik sekali ya teman-teman semua ya, bahwa ternyata bisa kita melakukan penelitian di lapangan dengan kajian histologi itu ternyata bisa, bukan semerta-merta selalu di lab kayak gitu, enggak. Kita bisa mengambil sampel di luar, kemudian kita amati di sini. Mungkin yang kalau di Jogja itu kan banyak pabrik gitu ya, mepet sungai dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada indikator nggak kerusakan lingkungan di sana? Misalnya dilihat dari insang ikan, itu bisa kalian amati semua. Oke, nah terima kasih kepada kelompok 1, berikan aplaus teman-teman semua di rumahnya masing-masing tentunya. Kita cukupkan presentasi untuk kelompok 1, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Nah, kepada kelompok 2, sebelumnya silakan dicek terlebih dahulu untuk tampilkan di layar
materi presentasinya agar kita bisa lihat terlebih dahulu apakah nampak atau tidak. Kelompok 2. Oke. Baik, coba di slideshow, Kurnia. Nah, oke, baik. Terlihat ya teman-teman semua. Kepada kelompok 2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aktivitas anti-spermatogen ekstrak daun pepaya kalina pada tubulus seminiferus ticus bistar. Adapun anggota dari kelompok 2 ada saya Sohifun Nuroh, rekan saya Iqmal Reza Fahlevi, Kurnia Ayu Miranti, Wahyu Hana Saputra, dan Hidayah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa. Hal itu menyebabkan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali dan berpotensi menyebabkan efek buruk seperti penurunan harapan hidup secara keseluruhan dan kesehatan masyarakat serta peningkatan kemiskinan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia saat ini berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dengan metode kontrasepsi dan penanganan infertilitas. Penggunaan alat kontrasepsi dianggap dapat menentukan keberhasilan program KB. Namun, keterlibatan laki-laki dalam menerapkan metode kontrasepsi masih rendah, sehingga program KB masih belum cukup berhasil. Ada beberapa masalah yang muncul pada pria dalam menerapkan metode kontrasepsi. Cara ini dilaporkan telah menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh pria yang telah menjalani prosedur tersebut. Upaya peningkatan partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi memerlukan beberapa alternatif, antara lain seperti penggunaan bahan herbal yang memiliki potensi dalam menghambat spermatogenesis dan fertilisasi. Bahan herbal yang berpotensi sebagai agen antispermatogenik mengandung beberapa bahan sekunder. Di Indonesia terdapat berbagai macam tanaman herbal yang mengandung metabolit sekunder alami yang memiliki potensi sebagai kandidat obat antifertilitas. Salah satunya tanaman yang tumbuh subur di Indonesia dan kaya akan kandungan metabolit sekunder adalah tanaman pepaya. Tanaman pepaya spesies Carica papaya merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Daun pepaya mengandung berbagai macam metabolit senyawa, antara lain ada alkaloid, triterpenoid, steroid, flavonoid, saponin, dan tanin. Namun hingga saat ini tidak ada pengembangan informasi Namun pada hingga saat ini tidak ada pengembangan informasi dan penelitian mengenai potensi daun pepaya kalina sebagai agen antispermatogenik alami. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi antispermatogenik ekstrak daun pepaya kalina pada tikus bistar. Next. Baik teman-teman, selanjutnya bahan dan metode yang akan dijelaskan oleh saya, Hidayah. Hal yang pertama dilakukan yaitu persiapan ekstrak etanolik daun pepaya kalina. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi yang dilakukan yaitu jenis pepaya yang digunakan adalah Carica papaya var kalina. Hal jenis tersebut sudah diketahui karena telah diidentifikasi di Laboratorium Botani Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor identifikasi 149-lab.bio-B-10-2019. Kemudian dilakukannya Simplicia daun seberat 11 gram diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Kemudian hasil maserasi tersebut diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya, ekstrak cair yang diperoleh diuapkan dengan penangas air hingga diperoleh ekstrak kental. Dan ekstrak kental tersebut berbobot 83,78 gram dengan nilai rendemennya 8,37%. Kemudian
pemeliharaan dan perawatan hewan uji. Penelitian tersebut sudah mendapat persetujuan dari Komite Etik UAD dengan nomor 01.200.2007. Dan hewan yang digunakan adalah tikus wistar jantan atau dengan nama ilmiahnya Ratus norvegicus Brankenholt 1769. Tikus tersebut berumur kurang lebih 12 minggu dengan berat badan 245 sampai 247 gram. Selanjutnya dilakukan aklimatisasi. Aklimatisasi tersebut adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungannya. Aklimatisasi dilakukan selama 4 minggu dan kemudian pemberian makan dan minum dilakukan secara ad libitum, dan selanjutnya 20 ekor tikus tersebut dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan, dan perlakuan tersebut terdiri dari pertama perlakuan kontrol dengan 0 mg per kilo berat badan. Yang pertama adalah perlakuan kontrol dengan 0 mg per kilo berat badan. Selanjutnya perlakuan pertama 100 mg per kilo berat badan. Perlakuan kedua 200 mg per kilo berat badan, dan perlakuan 3 300 mg per kilo berat badan. Selanjutnya tikus tersebut diberi ekstrak etanol dan pepaya secara GVH atau menggunakan jarum sonde selama 30 hari, dan dilakukan penimbangan seminggu sekali sebagai pengamatan pertumbuhan. Setelah itu pengamatan histologi tubulus seminiferus, dan pada hari ke-31 tikus dieuthanasia dan organ testis dikeluarkan. Organ testis dicuci menggunakan NaCl 0,9% untuk menghilangkan debris dan darah. Kemudian difiksasi menggunakan 10% buffer netral formalin atau BNF untuk membuat preparat histologi. Blok parafin dan pewarnaan hematoxylin iosin dilakukan untuk membuat spesimen histologi. Dan next, masih ya, pengamatan histologi tubulus seminiferus. Spesimen diamati menggunakan OptiLab dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Parameter yang diamati adalah diameter tubulus seminiferus, luas tubulus seminiferus, luas lumen, dan indeks spermatogenesis. Dan pengukuran dan perhitungan sel sperma dilakukan dengan menggunakan image raster 3. Dan selanjutnya analisis data. Data-data yang diperoleh diolah menggunakan analisis statistik dengan one way ANOVA, dan kemudian dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf kepercayaan 5%. Dan sekian yang dapat saya jelaskan tentang bahan dan metodenya. Selanjutnya pembahasan tentang hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Wahyuhana. Pada Wahyuhana dipersilakan. Baik, kemudian akan saya lanjutkan terkait dengan hasil dan pembahasan. Pada percobaan ini terdapat beberapa parameter yang diamati untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun pepaya kalina pada tubulus seminiferus tikus wistar. Parameter yang pertama yaitu ada berat badan. Tujuan dari pengukuran berat badan ini untuk mengetahui apakah ada pertumbuhan yang mempengaruhi toksisitas yang telah diberikan dari ekstrak daun kalina papaya ini. Biasanya disebutkan bahwa senyawa fitokimia itu menimbulkan efek samping berupa penurunan berat badan atau nafsu makan pada hewan coba. Tetapi hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ekstrak daun pepaya kalina ini tidak berpengaruh terhadap
berat badan dari tikus tersebut. Dalam penelitian ini, ekstrak etanol daun pepaya tidak mempengaruhi metabolisme nutrisi, tidak menyebabkan perubahan anabolik atau berpengaruh pada nafsu makan, serta kandungan metabolit sekunder ekstrak etanol daun pepaya tidak mempengaruhi sistem pencernaan tikus. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis statistik yang menunjukkan tidak ada perbedaan berat badan. Sehingga di sini terlihat ya teman-teman pada tabel 1 itu bahwa tikus itu dirawat atau diberi perlakuan itu selama 30 hari. Tetapi untuk penimbangan berat badan itu dilakukan pada setiap minggunya. Nah, di sini terlihat pada perlakuan kontrol, perlakuan P1, P2, dan P3 itu terjadi peningkatan setiap pekannya. Dari perlakuan pertama, kemudian dari perlakuan pertama, kemudian minggu berikutnya, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu 4 itu terjadi peningkatan seperti itu. Nah, di sini terbukti bahwa zat metabolik dalam semua variasi dosis itu tidak mempengaruhi penyerapan nutrisi pakan. Semua hewan coba mendapat pakan yang identik dengan kandungan nutrisi yang sama. Pertambahan berat badan hewan coba yang tidak signifikan antar perlakuan itu menunjukkan bahwa kandungan metabolit sekunder ekstrak etanol daun pepaya itu tidak mempengaruhi sistem pencernaan tikus dan tidak menyebabkan keracunan. Seperti itu. Next. Parameter yang kedua adalah berat testis. Bahwa kita ketahui ya teman-teman bahwa testis itu merupakan kelenjar utama dalam sistem reproduksi pria yang bertanggung jawab dalam produksi spermatozoa dan sintesis hormon androgen. Nah, dalam produksi spermatozoa ini yang terjadi di dalam tubulus seminiferus melalui proses spermatogenesis itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah, di sini dalam penelitian ini, ekstrak etanol daun pepaya tidak mempengaruhi metabolis. Di sini berat testis, komponen aktif dalam etanolik pepaya dapat menyebabkan vakuolisasi di sitoplasma sel Sertoli dan merusak beberapa organel di sitoplasma, sehingga mengurangi aktivitas metabolismenya. Abnormalitas sel Sertoli akan menghambat diferensiasi dan pematangan sel spermatogenik, terutama spermatid dan spermatozoa, sehingga menyebabkan penurunan berat testis. Sehingga terlihat pada tabel 2 ini terjadi penurunan berat testis setelah perlakuan ekstrak etanol daun pepaya selama 30 hari. Dari perlakuan kontrol P1, P2, dan P3. Ini turun ya teman-teman. Di tabel ini terlihat. Nah, kemudian di tabel ini juga terlihat bahwa berat testis tertinggi itu pada perlakuan kontrol. Sedangkan berat testis terendah itu pada perlakuan P3 yaitu dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan. Kemudian adanya penurunan pada berat testis ini itu karena adanya kerusakan atau atrofi pada sel penyusun di tubulus seminiferus. Kemudian ketidakseimbangan proliferasi dan kematian sel itu dapat menyebabkan penurunan jumlah sel. Nah, dalam produksi FSH dan LH itu dapat menyebabkan penurunan berat testis. Di sini diketahui ya teman-teman bahwa FSH itu dia mempengaruhi sel Sertoli untuk merangsang pembentukan sel germinal pada spermatogenesis. Sedangkan LH sendiri itu mempengaruhi sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Nah, di sini diduga ekstrak dari daun pepaya ini itu mempengaruhi hormon produksi FSH dan LH sehingga mempengaruhi terhadap penurunan berat testis. Kemudian
Kemudian diketahui juga bahwa dalam ekstrak etanolik daun pepaya ini terdapat senyawa metabolik yaitu flavonoid. Nah, di sini flavonoid itu dapat mempengaruhi pematangan sel spermatogenik dan berdampak pada penurunan bobot testis. Hingga mungkin dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan berat testis ini karena di dalam ekstrak etanolik daun pepaya itu terdapat senyawa-senyawa metabolik yang terkandung seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada histologi tubulus seminiferus. Pengamatan histologi tubulus seminiferus di sini bertujuan untuk mengetahui perubahan mikroskopis dilihat dari diameter tubulus seminiferus, luas permukaan tubulus seminiferus, luas permukaan lumen, dan jumlah sel spermatogenik akibat pemberian ekstrak etanolik daun pepaya. Nah, pada gambar 1 ini, di sini di mana ada perlakuan kontrol, perlakuan pertama, kedua, dan ketiga. Terdapat perbedaan luas permukaan lumen dan susunan sel spermatogenik. Nah, pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa sel-sel spermatogenik pada tubulus seminiferus tersusun secara normal, yaitu rapi dan rapat. Lumen terisi penuh dengan spermatozoa. Pada kelompok perlakuan pertama menunjukkan susunan sel spermatogenik kurang rapi dan rapat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian pada kelompok perlakuan kedua dan ketiga menunjukkan peningkatan kerusakan tubulus seminiferus, di mana sel-sel spermatogenik di tubulus seminiferus sudah mulai menyebar tidak teratur, lumen menjadi lebar, dan spermatozoa di dalam lumen hampir tidak ada sama sekali. Kemudian terdapat perbedaan pada gambar 2 ini antar kelompok pada lumen tubulus seminiferus yang mana menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas permukaan lumen seiring dengan peningkatan dosis yang diberikan. Nilai luas permukaan lumen tertinggi terdapat pada kelompok perlakuan 3 dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan dibandingkan dengan kelompok kontrol yang penuh dengan lumen pada kelompok kontrol di sini penuh dengan sel spermatogenik, sedangkan pada kelompok perlakuan, baik di perlakuan ke-1, kedua, dan ketiga, lumennya lebih kosong dengan dosis yang lebih banyak. Flavonoid dan terpenoid dapat berfungsi sebagai agen antifertilitas yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah sel spermatogenik dan peningkatan luas permukaan lumen tubulus seminiferus. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johnson pada tahun 2018, spermatosit sangat sensitif terhadap pengaruh luar dan mudah rusak. Nah, jika terjadi kerusakan pada spermatosit, maka akan terjadi degenerasi dengan cara fagositosis oleh sel Sertoli sehingga menurunkan jumlah spermatosit. Nah, di sini ekstrak etanolik daun pepaya diduga mempunyai efek sitotoksik, yaitu menurunkan jumlah sel spermatogenik dan meningkatkan luas permukaan lumen tubulus seminiferus. Nah, pengurangan jumlah spermatosit mungkin memiliki peran dalam penurunan jumlah spermatid. Fagositosis sel spermatogenik yang rusak menyebabkan susunan sel spermatogenik yang tidak teratur di tubulus seminiferus. Nah, lumen tubulus seminiferus yang lebar ini disebabkan adanya gangguan spermiogenesis yang menyebabkan penurunan jumlah spermatid dan otomatis mempengaruhi produksi spermatozoa. Nah, ekstrak etanolik daun pepaya di sini berperan sebagai agen antispermatogenik
karena mempunyai kemampuan untuk menurunkan indeks spermatogenesis dan meningkatkan luas permukaan lumen pada tubulus seminiferus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada tabel 3. Ekstrak etanolik daun pepaya tidak berpengaruh terhadap diameter dan luas tubulus seminiferus. Diameter dan luas tubulus seminiferus pada semua perlakuan relatif sama dan tidak nampak inflamasi atau pendarahan pada pengamatan mikroskopis. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanolik daun pepaya tidak mempengaruhi ukuran tubulus seminiferus pada tikus. Pada tabel 4, terdapat perbedaan luas permukaan lumen dan susunan sel spermatogenik yang mana pada kelompok kontrol tersusun secara normal, yaitu rapi dan rapat. Pada kelompok P1 menunjukkan susunan sel spermatogenik kurang rapi dan rapat dibandingkan kelompok kontrol. Kelompok P2 dan P3 menunjukkan peningkatan kerusakan tubulus seminiferus. Terjadi penurunan luas permukaan lumen seiring dengan peningkatan dosis yang diberikan. Nilai luas permukaan lumen tertinggi pada kelompok P3, yaitu dosis 300 mg per kilogram, dibandingkan dengan kontrol. Lumen pada kelompok kontrol penuh dengan sel spermatogenik, sedangkan pada kelompok perlakuan lumennya lebih kosong dengan dosis yang lebih banyak. Next. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian di atas, ekstrak etanolik daun pepaya, Carica pepaya, varietas Calina, berpotensi sebagai agen antispermatogenik alami dengan dosis optimum 300 mg per kilogram berat badan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Gimana? Deg-degan ya? Presentasi dari penelitian saya, terima kasih sudah dipresentasikan. Ini kapan ya saya melakukan risetnya ya? Lupa. Tahun kemarin, kalau tidak salah 2020, mengenai antispermatogenik dari daun pepaya yang alhamdulillah sudah terpublikasi di jurnal gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman presentasikan mengenai potensi dari daun pepaya dalam menurunkan dalam meningkatkan kerusakan dan menurunkan kualitas reproduksi. Saya persilahkan bagi teman-teman yang lain jika ingin bertanya, tapi bertanyanya ke kelompok 2 ya. Nanti mungkin saya bisa menambahkan. Hanya saja sebelum pertanyaan saya sedikit memberikan masukan. Teman-teman kalau translate itu ya jangan kelihatan banget gitu ya. Tadi kayak misalnya yang superscript A gitu kan, menurut saya tidak perlu ditranslatekan pakai yang asing aja nggak apa-apa, pakai bahasa Inggrisnya juga nggak apa-apa. A jadi sebuah gitu ya, superscript A jadi sebuah, kemudian tabel jadi meja gitu kan, lucu kalau misalnya dibaca gitu ya. Jadi dicek lagi sebelum kalian presentasi, karena nanti takutnya malah jadi miskomunikasi atau mispersepsi ya. Nanti malah teman-temannya bingung dengan apa yang kalian sampaikan karena tadi hasil translate-nya agak sedikit kacau seperti itu. Baik, saya persilakan kelompok yang lain untuk bertanya atau langsung ke kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2, saya persilahkan, monggo. Siapa ini yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya persilahkan kelompok 3 untuk langsung bertanya ke kelompok 2 dan menanggapi presentasi tadi.
Monggo kelompok 3. Halo kelompok 3. Ini ada nggak ini teman-teman dari kelompok 3? Ayo silakan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ada Amel, Sabrina, Muhammad Afan, Mufliha, Hamdan, dan kawan-kawan yang lain. Silahkan menanggapi. Belum saya lanjutkan untuk presentasi kelompok 3 sebelum sesi tanya jawab untuk kelompok 2. Masih diskusi, Pak. Iya, silakan. Langsung. Langsung presentasi aja ya, Pak. Tolong kelompok 3 silahkan bertanya untuk kelompok 2. Karena kan aturannya seperti itu. Jadi saya minta tolong kelompok 3 bertanya untuk kelompok 2. Menghormati kelompok 2 presentasi. Oh, iya. Sebentar, Pak, diskusi dulu. Ya, silahkan.
Izin bertanya untuk kelompok 2. Ya, langsung saja silahkan. Iya, saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Tadi disebutkan bahwasannya dijelaskan bahwasanya tidak ada penambahan berat badan. Namun di penjelasan pada tabel disebutkan bahwasanya ada peningkatan berat badan secara signifikan. Mungkin di situ saya ada miskomunikasi, bisa dijelaskan maksud dari penjelasan dan juga tabelnya itu bagaimana? Terima kasih. Silahkan langsung ditanggapi kelompok 2. Baik, mohon maaf tadi pertanyaannya terjadi miskomunikasi antara penjelasan di tabel dengan apa yang saya presentasikan begitu. Iya. Oke, mungkin sebelumnya saya mohon maaf apabila tadi salah dalam pengucapan tidak adanya peningkatan berat badan pada ekstrak etanolik daun pepaya. Jadi di tabel itu terlihat bahwa terjadi peningkatan berat badan, terjadi peningkatan berat badan ekstrak etanolik daun pepaya. Nah, mungkin tadi di sini saya menjelaskan terkait dengan pertambahan berat badan hewan coba yang tidak signifikan antar pelakuan menunjukkan bahwa kandungan metabolit ekstrak etanol dan pepaya tidak mempengaruhi sistem pencernaan tikus atau mengganggu penyerapan nutrisi selama perlakuan. Sehingga saya tadi saya mau menjelaskan itu seperti itu. Jadi untuk pertambahan berat badan itu untuk bagian tikus yang bagaimana? Soalnya saya kurang paham terkait penjelasan dan juga dari tabelnya gitu. Jadi di sini perlakuan ekstranol dan pepaya itu menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan gitu. Tidak 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 menyebabkan penurunan, tetapi berat badan hewan coba itu tetap naik gitu. Selama diberi pakan kan menurut penelitian Mardiati dan Sitaswi 2016 itu menyatakan bahwa peningkatan bobot badan itu dipengaruhi oleh kandungan pakan. Nah, di sini berarti ekstrak etanolik daun pepaya ini itu tetap menyebabkan peningkatan terhadap berat badan tikus gitu, tidak menyebabkan penurunan seperti itu. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa ekstrak etanolik daun pepaya itu justru menjadikan penurunan oleh berat testis seperti itu. Kalau bobot badannya tetap terjadi peningkatan seperti itu. Ya, paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Seperti itu ya, Amel, mengenai dari bobot. Ada pertanyaan yang lain mungkin, terutama untuk kajian histologinya, karena di sini kita di mikroteknik gitu ya. Atau pertanyaan yang lain, saya persilahkan. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Sabrina, langsung saja ke kelompok 2. Nanti kelompok 2 langsung menanggapi. Kira-kira kandungan daun pepaya apa yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai anti spermatogenik? Langsung saja kelompok 2 menjawab. Pertanyaan yang mudah ya, karena di paper sudah ada, silahkan langsung dijawab. Pak, izin bertanya juga.
nah silakan Hamdan. Untuk daun pepaya itu sendiri ada syarat khusus buat penelitiannya nggak? Semisal kayak daunnya harus tidak boleh bolong-bolong atau tidak boleh yang habis terkena ulat atau apa gitu. Oh ya, oke. Monggo kelompok 2 dijawab dulu 2 pertanyaan ini, nanti mungkin saya tambahkan. Baik, izin menjawab pertama pertanyaan dari Sabrina. Di jurnal sudah dicantumkan ya bahwa terdapat senyawa-senyawa metabolik yang terkandung di dalam ekstrak etanol daun pepaya. Antara lain ada alkaloid, triterpenoid, steroid, flavonoid, saponin, dan tanin. Saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa salah satu contoh yaitu flavonoid itu dapat menurunkan berat testis. Nah, jika terjadi penurunan berat testis, maka nanti juga akan mempengaruhi spermatogenesis tersebut, seperti itu. Kemudian, pertanyaan dari Hamdan terkait dengan kriteria daun pepaya yang digunakan, apakah ini ya tidak boleh bolong-bolong atau seperti apa? Mungkin ini ya kriteria waktu ini pelajaran Simplicia sebenarnya kalau nggak salah itu. Nah, di situ kan udah diajarkan bahwa ada syarat-syarat khusus untuk kita melakukan suatu ini untuk membuat ekstrak daun dari beberapa daun tanaman. Misalnya ada beberapa tanaman yang itu digunakan itu adalah ujung daunnya atau daun muda, kemudian tidak boleh bolong-bolong seperti itu. Nah, itu nanti akan mempengaruhi hasil yang akan digunakan untuk percobaan ke tahap selanjutnya seperti itu. Mungkin apabila kurang paham bisa ditambahkan oleh Bapak Haris. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Wayuhana. Ya, memang seperti itu. Seperti yang kalian pelajari juga di teknik separasi, kriteria-kriteria daun, batang, buah, biji, apa yang kemudian bisa diekstraksi itu tergantung dari metabolit sekunder apa yang ingin kalian tuju. Kalau merupakan metabolit sekunder ya kita harus menggunakan daun-daun yang relatif umurnya lebih tua dibandingkan dengan daun muda, karena kalau daun muda jenis metabolit sekundernya masih sedikit. Kemudian ya kalau kriteria yang dimakan ulat dan sebagainya ya kita nggak pakai gitu kan. Ngapain kita pakai tanaman-tanaman yang dari segi bentuk morfologi aja udah jelek. Jadi kita gunakan kualitas daun yang bagus karena kita ingin menghasilkan data yang baik. Jadi memang kriteria-kriteria itu kalau penelitian model model seperti ini nggak akan dapat model, nggak akan ditulis di metode karena itu sudah basic, sudah dasar. Jadi sudah ibaratnya para peneliti udah paham dengan apa yang ingin dicari, jadi nggak ditulis standar-standarnya. Tapi ya karena teman-teman dalam tahap proses pembelajaran seperti kalian belajar di teknik separasi, kriteria-kriteria tertentu, kriteria basic yang kemudian menjadi dasar untuk membuat Simplicia. Gitu ya, Hamdan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan juga mengenai kandungan dari senyawa dari daun pepaya, ada banyak ya, mulai dari flavonoid, terpenoid, saponin, dan lain sebagainya. Dan itu di pembahasan juga sudah secara rinci bagaimana mekanisme metabolit sekunder tersebut dalam mempengaruhi penurunan kualitas reproduksi, atau dalam hal ini adalah struktur histologi dari tubulus seminiferus. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 di rumah masing-masing. Oke, kita cukupkan untuk kelompok 2 presentasi dan tanya jawab. Sekarang kita lanjutkan untuk presenter yang terakhir, yaitu adalah tim kelompok 3. Saya persilakan kelompok 3 untuk menyiapkan terlebih dahulu materi presentasinya. Kita cek terlebih dahulu apakah bisa terlihat pada layar atau tidak. Baik, coba slideshow Sabrina.
Nah, ini nggak kelihatan. Oh ya, kelihatan. Lola tadi. Baik, kepada kelompok 3, kami persilakan untuk mempresentasikan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait pengaruh ekstrak daun jambu mete terhadap morfologi usus halus dan kinerja pertumbuhan ayam Jawa Super. Next. Di sini ada dari kelompok kami ada Hamdan Farid Ngayomi, ada Sabrina Putih Fadila, ada Mu'afan Rusyaidi, ada Mufliha Salsabila, dan saya sendiri ada Amelia Mutrika. Next. Latar belakang, antibiotik secara umum digunakan dalam industri peternakan untuk mengurangi pertumbuhan patogen dan penyebaran penyakit serta untuk meningkatkan kualitas daging dan telur pada ayam. Nah, di Eropa sendiri telah dilarang penggunaan antibiotik sintetis untuk pakan ternak baik melalui injeksi, air minum, ataupun pakan campuran, karena itu dapat mengakibatkan resistensi bakteri dan meninggalkan residu pada produk daging atau ayam. Sedangkan di Indonesia sendiri, masyarakat banyak mengonsumsi daging ayam setiap tahunnya. Nah, salah satu jenis ayam yang banyak diminati yaitu ayam Jawa Super, di mana ayam Jawa Super ini merupakan persilangan antara ayam broiler dan ayam kampung. Nah, makin meningkatnya permintaan daging ayam setiap tahunnya di Indonesia itu mengakibatkan produktivitasnya itu menurun, di mana tidak adanya maksimalisasi terhadap kualitas tinggi ayam tersebut. Nah, kualitas pakan yang baik digunakan itu didukung adanya feed suplemen yang berfungsi sebagai antimikroba, growth promotor, yang mana antibiotik yang alami yang dapat digunakan yaitu dari daun jambu mete tersebut. Nah, ekstrak etanol jambu mete sendiri itu mengandung metabolik sekunder seperti flavonoid, tanin, saponin, antosianin, dan alkaloid. Nah, salah satu cara untuk mengetahui apakah senyawa antimikroba tersebut berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ternak, itu dilakukan pemeriksaan morfologi usus halus. Nah, penelitian ini itu dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol jambu mete terhadap pakan ayam sebagai suplemen pakan ayam versus sebagai antimikroba. Nah, untuk metodenya yang pertama yaitu ada persetujuan etik, yang mana penelitian ini sudah disetujui dan disertifikasi oleh Dewan Etik Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada. Untuk yang kedua yaitu ada ekstraksi etanol daun jambu mete, di mana yang pertama yaitu ada pemotongan daun dipotong secara kecil-kecil dan dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, lalu dilakukan penghalusan atau digiling dengan blender untuk memudahkan proses ekstraksi. Nah, serbuk yang sudah digiling atau dihaluskan itu ditimbang dan dimaserasi dengan etanol 96%. Nah, ekstrak cair yang sudah disiapkan itu diuapkan pada larutan etanol menggunakan alat penguap vakum pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam sampai ekstrak cair tersebut menjadi kental. Untuk selanjutnya yaitu formulasi pakan dasar, di mana pakan starter ayam yang memiliki kandungan protein 21%, di mana di sini terdapat 5 perlakuan pemberian pakan, di mana yang pertama ada kontrol. Yang perlakuan pertama yaitu 1,250 gram ekstrak daun jambu
mt per kilogram pakan basal. Untuk perlakuan kedua yaitu 2,5 gram ekstrak daun jambu mete per kilogram pakan basal. Sedangkan untuk perlakuan ketiga yaitu 5 gram ekstrak daun jambu mete per kilogram pakan basal. Untuk perlakuan keempat yaitu 10 gram ekstrak daun jambu mete per kilogram pakan basal. Dan untuk perlakuan yang kelima yaitu 20 gram ekstrak daun jambu mete per kilogram pakan basal. Next. Selanjutnya yaitu aklimatisasi pemeliharaan dan pemberian pakan ayam, di mana 72 ekor ayam yang berumur 1 hari dibagi menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 12 ekor ayam. Nah, aklimatisasi dilakukan selama 3 hari, dari hari ke-0 hingga hari kedua. Dan masing-masing kelompok itu dipelihara dalam kotak berukuran 60 cm 60 kali 50 kali 50 cm yang dilengkapi dengan lampu pijar untuk menjaga suhu tubuh dari ayam tersebut. Nah, perlakuan pada ayam itu dimulai pada umur hari ketiga dan dilanjutkan pada hari ke-16, di mana air yang digunakan untuk minum pada ayam yaitu air minum ad libitum dengan setiap harinya suhu itu diukur dan kandang dibersihkan 3 hari sekali. Anak ayam ditimbang pada umur 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 16 hari. Metode selanjutnya yaitu perhitungan rasio konversi pakan atau FCR, di mana jumlah pakan yang diberikan itu dihitung setiap hari sampai umur 16. Nah, perhitungannya itu sudah dicantumkan di situ rumusnya, bahwasanya PCR sama dengan asupan makan dibagi pertumbuhan berat badan ayam, di mana asupan pakan ini diperoleh dari bobot total pakan yang diperoleh dikurangi bobot total pakan sisa. Nah, selanjutnya yaitu eutanasia dan persiapan organ. 5 ekor ayam per kelompok itu dikorbankan secara dislokasi leher untuk dibedah di bagian perut menggunakan gunting dan pisau bedah. Nah, usus halus dipisahkan dari organ lain dan dicuci dengan fisiologi salin, yaitu 0,9% NaCl, dan ditimbang. Nah, panjang usus diukur dan duodenum, ileum, dan jejunum usus halus kemudian dipisahkan. Nah, setiap organ dimasukkan ke dalam larutan Bowin untuk persiapan histologi. Nah, selanjutnya yaitu persiapan histologi usus kecil, di mana pada penelitian ini digunakan 2 macam pewarnaan, yaitu HE dan PASAB, di mana sebelum dilakukan pewarnaan dilakukan fiksasi pada organ duodenum, jejunum, dan ileum menggunakan larutan Bowin selama 12 jam. Nah, pewarnaan HE digunakan untuk mengukur villi dan kedalaman ruang villi tersebut, sedangkan pewarnaan PASAB digunakan untuk menghitung jumlah dan luas sel goblet di usus halus. Selanjutnya yaitu morfologi usus halus, di mana pengamatan usus itu meliputi pengukuran panjang, lebar, dan luas villi, di mana panjang, lebar basal, dan lebar apikal villi di duodenum, jejunum, dan ileum dihitung menggunakan mikroskop pada pembesaran 100 kali. Nah, untuk luas villi sendiri dihitung dengan menggunakan rumus luas villi sama dengan lebar basal villi ditambah lebar apikal villi dibagi lebar apikal villi dikali tinggi villi. Sedangkan untuk
menghitung kedalaman kripta atau fili, yakni menggunakan rumus rasio perbandingan fili atau kripta, di mana rata-rata panjang fili dibagi dengan kedalaman ruang bawah dari fili tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan jumlah dan luas sel goblet. Jumlah sel goblet dihitung pada fili duodenum, jejunum, dan ileum dengan pembesaran 400 kali, di mana jumlah sel goblet itu ditentukan dengan menghitung sel goblet per 100 M filus lake. Perhitungan dilakukan pada masing-masing fili, di mana luas sel goblet ditentukan dengan mengukur dari tepi membran yang mengelilingi kap sel goblet pada penampang fili usus halus. Selanjutnya yaitu analisis statistik, di mana analisis statistik ini data bobot, VCR, dan morfologi usus halus dianalisis menggunakan Wawe ANOVA dan dilanjutkan dengan uji beda paling kecil dan uji Duncan pada taraf kepercayaan 5%. Next. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan, di sini terdapat 4 hasil, yakni ada pertumbuhan ayam Jawa super, morfologi duodenum, morfologi jejunum, dan morfologi ileum. Nah, untuk pertumbuhan Jawa super sendiri, yang itu ada di tabel yang paling atas, itu menunjukkan bahwasannya VCR ayam Jawa super diberikan pakan ekstra daun jambu mete itu pada perlakuan 4 dan perlakuan 5 itu lebih baik dibandingkan dengan perlakuan kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3. Dengan demikian, pemberian ekstra daun jambu mete secara positif mempengaruhi penambahan berat badan dan efisiensi pakan dalam ayam Jawa super sampai umur minimal 16 hari. Sedangkan untuk yang di tabel yang bawah, yang kedua, itu ada morfologi, hasil dari perhitungan morfologi duodenum, di mana secara signifikan pada perlakuan 4 itu lebih panjang daripada perlakuan yang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya kripta di duodenum secara signifikan lebih dalam pada perlakuan 3 daripada kelompok kontrol. Sedangkan untuk area fili duodenum pada perlakuan 4 dan perlakuan 5 secara signifikan itu lebih besar daripada kelompok kontrol. Sedangkan untuk rasio fili duodenum pada perlakuan 4 dan perlakuan 5 secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Untuk jumlah sel goblet sendiri di duodenum pada perlakuan 4 secara lebih signifikan itu lebih tinggi daripada kelompok kontrol, dan untuk area sel goblet sendiri secara signifikan lebih besar dari perlakuan 4 daripada kelompok kontrol. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada data perhitungan morfologi jejunum, di mana ditemukan bahwasannya fili pada perlakuan 4 lebih panjang daripada perlakuan yang lain, di mana di jejunum itu tidak berbeda secara signifikan untuk setiap kelompok yang diobati dengan yang ditambahkan dengan ekstrak daun jambu mete daripada kelompok kontrol. Nah, untuk luas fili sendiri itu tidak berbeda dengan perlakuan yang lain, meskipun rasio fili dan kripta jejunum itu pada perlakuan 4 dan perlakuan 5 itu secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Untuk jumlah sel goblet sendiri di jejunum itu pada perlakuan 3 dan perlakuan 4 itu secara lebih signifikan lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Untuk area sel goblet sendiri, perlakuan 4 dan perlakuan 5 itu lebih besar daripada kelompok kontrol. Dan yang tabel paling bawah itu ada morfologi ileum, di mana morfologi ini untuk VL antara kontrol dan salah satu kelompok perlakuan itu tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk kripta di ileum secara signifikan tuh lebih dalam perlakuan 2 dan perlakuan 3 dibanding dengan kelompok kontrol. Untuk area fili sendiri pada ileum itu pada perlakuan 4 dan perlakuan 5 secara signifikan lebih besar daripada kelompok kontrol. Sedangkan untuk rasio fili atau kripta ileum pada kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok perlakuan 4 dan perlakuan 5 secara signifikan lebih besar daripada kelompok kontrol. Untuk area filus di ileum juga itu secara signifikan lebih besar daripada perlakuan 2 dan perlakuan 5 dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, itu ada di situ terdapat gambar histologi dari untuk yang bagian atas itu ada jaringan duodenum, di mana yang paling kiri itu ada kelompok kontrol, di mana di situ panjang filinya itu 124,50 mikrometer. Sedangkan untuk yang untuk histologi yang di sebelah kanan itu lebih tinggi daripada yang kelompok kontrol, yakni sebesar 165,19 mikrometer. Begitu juga dengan CD, yakni kedalaman kriptan. CD itu kedalaman kriptan, di mana untuk yang kelompok kontrol sendiri itu sebesar 56,92 mikron. Sedangkan untuk yang diberi ekstrak daun jambu mete itu sebesar 76,9 mikron. Sedangkan yang di bawah itu yang gambar histologi bagian bawah itu ada jaringan duodenum juga. Di situ terlihat jelas untuk ukuran sel gobletnya. Untuk sel gobletnya di duodenum, jejunum, dan ileum itu didominasi oleh jenis sel goblet yang menghasilkan musin asam yang diwarnai biru melalui pewarna pas AB. Jadi bagian pinggir-pinggir warna biru itu adalah sel goblet. Nah, musim asam lebih efektif dalam melindungi usus dari translokasi bakteri patogen. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jejunum dan ileum mengalami perubahan morfologi yang mirip dengan duodenum ketika diberi ekstrak daun jambu mete. Kesimpulan dari penelitian ini yakni pemberian ekstrak etanol daun jambu mete dosis 10 gram per kilogram pakan basal dapat meningkatkan pertumbuhan, bobot badan, dan efisiensi pakan ayam. Perlakuan dengan ekstrak 10 gram per kilogram dalam pakan meningkatkan panjang fili, rasio fili atau kripta, jumlah sel goblet, dan luas sel goblet di usus halus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Haris. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 3 atas presentasinya. 10 slide ya, tapi cukup banyak ternyata data yang disampaikan gitu ya. Salah satu penelitian saya juga ini mengenai pertumbuhan ayam yang kita berikan ekstrak, yaitu dari ekstrak daun jambu mete. Baik, tapi sepertinya tadi Amel ya yang presentasi full gitu ya. Nah, saya minta tolong nanti Amel tidak boleh menjawab, biar teman-teman yang lain yang kejatahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Nah, saya persilahkan untuk kelompok 4 atau teman-teman yang lain menanggapi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Saya persilahkan teman-teman yang lain, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Dwi. Saya Dwi Cahya Pertiwi dari kelompok 1, izin menyampaikan pertanyaan. Dari hasil data yang telah disampaikan dari penelitian ekstrak etanol jambu mete terhadap ayam Jawa Super, dilihat dari masing-masing perlakuan, itu kan hasilnya kan berbeda-beda. Namun perlakuan manakah yang paling efektif diberikan untuk pakan ayam untuk dampak pertumbuhan ayamnya itu lebih maksimal? Kalau dilihat dari hasilnya itu masing-masing perlakuan, misalnya perlakuan 1, perlakuan P1, P2, P3, P4 itu masing-masing berbeda gitu, kayak pertumbuhan fili pada duodenum lebih tinggi di P4. Namun ada juga pertumbuhan fili yang lebih tinggi di P3. Itu bagaimana yang lebih efektif gitu? Perlakuan mana yang paling efektif untuk pertumbuhan ayam, dan apakah terdapat efek samping dari penambahan ekstrak jambu mete ini kan tujuannya untuk menambahkan bobot ayam kan, seperti di presentasi kelompok kedua itu bobot tikusnya bertambah namun terdapat pengecilan sperma. Apakah di ayam juga terdapat efek samping dari penambahan berat ayam dari ekstrak jambu mete? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Dwi. Saya rangkum. Yang pertama adalah dari pemberian tersebut konsentrasi mana yang paling optimal. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apakah menimbulkan efek samping atau tidak, gitu ya, Dwi ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian untuk Miftahul Jannah nih ada pertanyaan untuk kelompok 3. Pada judul disebutkan bahwa pengaruh ekstrak etanol jambu berpengaruh terhadap morfologi usus halus. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur morfologi usus halus dan menentukan panjang, lebar, serta luasnya? Terima kasih. Wah, ini padahal udah dipaparkan tadi ya sama kelompok 3, tapi nggak apa-apa. Silahkan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Dwi dan dari Miftahul. Izin menjawab pertanyaan dari Miftahul, Pak. Ya, silakan Sabrina. Jadi tadi disebutkan bahwa pengaruh ekstrak etanol itu berpengaruh terhadap morfologi usus halus. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara menentukan morfologi usus halus dan menentukan panjang, lebar, serta luasnya? Jadi, pengamatan morfologi usus halus itu yang pertama dilakukan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali. Gambar usus halus diperoleh menggunakan perangkat pengamatan dengan langkah-langkah Halo Sabrina, sepertinya terkendala ini sinyalnya. Bisa dibantu sama teman-teman yang lain mungkin, kelompok 3? Halo Sabrina, suaranya nggak masuk ya?
Oh, ya kayaknya Sabrina terkendala sama sinyal. Mungkin di-keep dulu jawabannya. Silakan teman yang lain menjawab pertanyaan yang kedua. Oh, Sabrina udah mulai bergabung lagi. Halo Sabrina, suaranya bisa Pak, masuk? tadi koneksinya terputus, Pak. Ya, nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan lagi. Ya, Pak. Jadi saya ulangi, perhitungan luas Fili itu menggunakan rumus lebar basal Fili ditambahkan dengan lebar apikal Fili dibagi dengan lebar apikal Fili dikali tinggi Fili. Selanjutnya, kedalaman ruang bawah tanah diamati dalam 5 bidang pandang yang berbeda dalam satu slide histologis. Kemudian perbandingan antara panjang Fili dengan kedalaman trikoma dihitung lagi dengan menggunakan rumus rasio perbandingan Fili, yaitu dengan cara rata-rata panjang Fili dibagi kedalaman ruang bawah tanah. Begitu, Pak. Apakah sudah bisa menjawab Mbak Miftahul? Oke, ya tapi saya ralat ya Sabrina ya, di dalam Fili nggak ada ruang bawah tanah. Adanya kripta Lieberkühn, nah atau kedalaman kripta. Jadi bukan ruang bawah tanah. Oke. Tadi sudah dijawab ya pertanyaannya yang satunya. Satunya tadi udah dijawab belum ya? Kayaknya belum deh. Tadi mengenai dosis optimum, konsentrasi ya, bukan dosis ya. Konsentrasi optimum pada pakan. Kalau di jurnal itu di kesimpulannya ada nggak ya? Optimumnya itu dosis berapa? Kemudian kenapa kok itu yang paling optimum? Kira-kira apakah ada parameter yang lain atau tidak? Mungkin nanti saya bisa membantu menjawab, tetapi saya minta tolong kelompok 3 jawab dulu. Izin menjawab. Jadi untuk dosis optimum yaitu pada perlakuan 4 dengan perlakuan ekstrak atau dosis ekstrak sebanyak 10 gram per kilogram berat badan yang ditandai dengan adanya peningkatan panjang Fili, rasio Fili, jumlah sel goblet, dan luas sel goblet pada usus halus. Gitu. Oke. Jadi pada 10 gram ya, karena kalau kita lihat sebelum ke struktur jaringan atau histologinya, kalau penambahan bobot atau performan bobot, performan pertumbuhan itu ternyata kalau saya lihat, sebentar, pada hari ke-16 ya, kalau pada 16 itu ternyata antara dosis 10 gram per kilogram dengan 20 gram per kilogram itu menghasilkan bobot badan yang sama. Sehingga kalau di sini, kalau 10 kita memberikan dosis ekstrak 10 gram dengan 20 gram, kok ternyata hasil pertumbuhannya itu sama, ya berarti kan yang paling baik adalah 10 gram. Jumlahnya lebih sedikit, tapi memberikan efektivitas yang sama. Maka belum tentu yang namanya menggunakan variasi dosis atau variasi ekstrak gitu, variasi konsentrasi itu semakin tinggi semakin baik, itu belum tentu. Kalau misalnya hasilnya yang paling tinggi kalau misalnya terlalu tinggi itu malah hasilnya sama saja atau bahkan mengalami penurunan. Nah, kita menggunakan dosis yang paling optimum. Pada penelitian ini terkait dengan pertumbuhan, kemudian struktur jaringan dan lain sebagainya, karena kita uji statistik ya, mungkin nanti teman-teman mungkin yang di semester 5 masih belum belajar mengenai uji statistik, tapi kalau dari statistik kemudian tidak ada perbedaan secara signifikan, nah
berarti kita pakai dosis yang paling optimum. Maksudnya antara kedua dosis yang paling optimum itu ternyata hasil signifikansinya sama, ya udah kita pakai dosis yang 10 gram itu adalah yang paling optimum. Begitu Dwi, bisa dimengerti? Atau tadi ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab ya? Dwi tahu tadi yang tanya? Iya, Pak. Gimana? Sudah, Pak. Oh, gitu. Ada yang belum kejawab pertanyaannya? Yang efek dari Efek samping ya? efek samping. Oke, efek sampingnya ada enggak? Dari parameter data itu adakah yang mengalami penurunan? Kelompok 3 silahkan dijawab. Ayo, langsung saja dijawab. Dari datanya itu ada yang mengalami penurunan efek samping, terutama pada sistem pencernaannya. Ada enggak? Amel tadi udah presentasi, Sabrina udah menjawab, Salsabila juga udah. Afan, gimana Afan? Menurut kamu dari yang kamu baca jurnalnya? Halo? Muhammad Afan, gimana Van? Dari papernya Sebentar sudah Pak, sebentar. Oke, baik. Silahkan. Cukup dari parameter yang diamati saja, apakah di situ terdapat penurunan atau bahkan kerusakan jaringan? Kalau iya bisa disebutkan, kalau tidak ya cukup bilang tidak dan alasannya apa. Tidak ada Pak. Kira-kira ada alasan khusus kenapa tidak ada? Oke, mungkin saya membantu menjawab biar nggak kelamaan ya, ini udah 14.13. Karena parameternya cukup banyak, Dwi, mulai dari Philly, kripto, dan lain sebagainya, kemudian bahkan sel goblet diamati. Sebenarnya kuncinya di sini kenapa kok saya kasih paper ini, sebenarnya saya kasih ke teman-teman semua itu untuk membaca pada analisis sel gobletnya, karena sel goblet yang ada di sini menggunakan menggunakan pewarnaan periodik ASEAN Blue yang tidak dipresentasikan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2. Ini pewarnaan yang khusus yang kemarin pada histokimia sudah saya jelaskan ya, staining yang khusus untuk mewarnai sel goblet karena kandungan karbohidratnya dan lain sebagainya. Nah, parameter yang banyak tadi, termasuk sel goblet tadi, itu kan merupakan salah satu penyusun dari saluran pencernaan.
fitokimia yang dimakan, fitokimia yang masuk ke dalam pakan itu kan pertama kali bertemu atau titik temunya itu kan di saluran pencernaan. Berarti kan kalau misalnya ada efek sitotoksik seperti hemorrhage atau pendarahan, kemudian kerusakan jaringan, nekrosis, apoptosis, dan lain sebagainya, harusnya kita temukan pada struktur jaringan histologinya. Atau misalnya pada dosis tertinggi terjadi pemendekan struktur villi karena degradasi dari sel-sel epitel. Namun ternyata dari data itu kan kita tidak menemukan itu. Minimal datanya sama atau meningkat. Maka dari situ kita bisa mengindikasi bahwa pengaruh dari ekstrak etanol daun jambu mete ini, dia tidak menimbulkan efek toksik. Selain itu ditandai dengan FCR atau bukan VCR ya, tapi FCR, Fitch Converse Ratio atau rasio pakan yang kemudian semakin meningkat, yang menunjukkan bahwa nafsu makan dari ayam pun juga semakin baik. Itu berarti mengindikasikan bahwa tidak ada efek toksik yang ditimbulkan dari pengaruh ekstrak ini. Seperti itu, Dwi. Baik, Pak. Gitu ya. Nah, memang ada beberapa senyawa fitokimia yang dapat menimbulkan efek toksik, ada yang tidak. Itu tergantung dari memang senyawa fitokimianya atau dosis yang diberikan. Jadi memang yang namanya perlakuan eksperimental itu kita memainkan dosis. Apakah dosis yang paling optimum itu adalah dosis sedang, dosis rendah, atau dosis tinggi. Seperti itu. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Berikan applause, tepuk tangan atas presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 1 dan 2 juga pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, nanti atau dalam minggu ini saya akan memberikan link presensi ya, sekaligus menunggu kelas yang lain juga selesai presentasi. Kemudian pada kolom presentasi itu, pada link presensi itu nanti ada bagian untuk upload PPT atau upload tugas PPT yang teman-teman buat setiap kelompok. Saya minta tolong perwakilan satu saja dari setiap kelompok untuk mengupload PPT yang telah dibuat. Gitu ya. Jadi nanti sebagai bukti tugas yang teman-teman berikan. Nah, kemudian untuk kelompok 4, 5, dan 6, uploadnya minggu depan sesuai dengan waktu atau timing presentasinya masing-masing. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua untuk kelas A?